Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita kembali dalam persekutuan doa Rabu. Biarlah kita tetap selalu bersyukur kepadanya. Bersyukur karena keadilannya. Dan biarlah Tuhan dimuliakan atas seluruh bumi ini. Mari kita memuji Tuhan, kita hendak bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami memuji memuliakan namamu ya Bapa di malam hari ini. Kembali lagi kami dalam persekutuan doa Rabu. Kiranya ya Tuhan melalui persekutuan malam hari ini Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu yang mengikutinya ya Bapa, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu dan biarlah itu menjadi berkat bagi setiap kami. Terpujilah namamu ya Bapa di malam hari ini. Hanya kepadamu ya Bapa kami selalu berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah melalui kebenaran firman-Nya merubah sikap, hati dan pikiran kita menjadi lebih baik dan jadi berkat bagi kehidupan kita. Aku datang dan bersujud. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Lagu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu.
segenap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Di dalam kasih-Mu yang Allah kami yang hidup, kami mau mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari surat Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ke-5. Tapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-3 dan ke-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, renungan kita malam hari ini saya berikan tema tetap berpengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Paulus ini dituliskan atau ditujukan kepada jemaat di Roma. Tadi saya tidak membacakan di ayat yang pertama dan kedua, Paulus menjelaskan bahwa karena Kristus, pengorbanan Kristus, kita dibenarkan oleh iman. Ya, terus kita juga memperoleh damai sejahtera dari Allah. Dan bukan hanya itu saja, oleh karena pengorbanan Kristus, kemuliaan Allah dipulihkan dalam diri kita sebagai manusia yang berdosa. Di mana pada awalnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi pengorbanan Kristus telah dipulihkan. Nah, di ayat yang ketiga tadi yang saya bacakan dan keempat, ternyata Paulus bukan hanya yang tadi saya katakan ya, yang akan diterima oleh anak-anak Tuhan atau jemaat Roma pada saat itu. Tetapi dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya. Kita melihat dari konteks surat ini, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma, di mana pada masa itu mereka mengalami tekanan, penderitaan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Ya, karena apa? Karena iman mereka, ya, karena percaya mereka kepada Kristus. Pemerintahan Kaisar Romawi pada saat itu ketika mendengar atau melihat ada yang percaya atau mengikuti atau menyembah Allah lain selain Dia, maka tidak segan-segan Bapak Ibu bisa nyawa yang menghilang atau melayang begitu. Itu jadi ancamannya. Nah, Paulus menyampaikan ini bahwa penderitaan akan dialami, akan dilalui oleh jemaat Roma juga ya. Ya, hidup di dalam Kristus itu bukan hanya tadi yang pertama tadi saya sampaikan, bukan hanya menerima hal-hal yang baik, yang sukacita, yang menyenangkan, tetapi akan menerima juga penderitaan. Nah, dalam bahasa Indonesia masa kini, bermegah memakai kata bergembira. Ya, hampir sama tadi itu bersukacita, ya, bersukacita. Kenapa harus bersukacita? Karena apa tadi di ayat ketiga dan keempat dikatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi penderitaan itu tidak melahirkan keputusasaan bagi pengikut Kristus, melainkan
melahirkan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Kita bandingkan dalam Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, bagaimana kita ini supaya tetap berpengharapan? Di ayat yang kelima, ada kasih Allah dan Roh Kudus yang akan memenuhi kita. Lewat penderitaan, Allah semakin mendewasakan iman kita. Roh Kudus akan memampukan kita melewati setiap penderitaan. Roh Kudus akan memimpin kita untuk taat pada kehendak Allah. Ya Bapak Ibu, dalam renungan kita pada malam hari ini, kondisi jemaat Roma mungkin tidak sama ya, tidak sama persis dengan kehidupan kita sekarang ini. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita juga sering melewati pergumulan, penderitaan, tantangan, tekanan hidup hari lepas hari. Terlebih dalam masa pandemi ini, kita banyak pergumulan, apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu dalam usaha kita, apakah itu juga dalam sakit penyakit yang kita alami. Tetapi firman Tuhan lewat Paulus mengatakan bahwa kita tetap berpengharapan. Ya, kita tetap berpengharapan. Jadi mari Bapak Ibu, kita jangan menjadi orang-orang yang berputus asa. Kita menjadi orang-orang yang tetap berpengharapan. Karena lewat penderitaan, lewat pergumulan, Allah semakin mendewasakan iman kita. Dan kita yakin bahwa Allah akan terus menyertai dan membuka jalan bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa kita kepada Allah.